mengalami dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 11 yang sudah kita baca tadi. Saudara lihat kata-kata yang digunakan oleh Paulus, saudara. Dia menulis dari Paulus oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus. Kenapa dia harus menulis dari Paulus oleh kehendak Allah menjadi Rasul? Saya bicara minggu lalu tentang kepada Filemon, saudaramu. Tetapi di sini dia bilang oleh kehendak Allah. Saudara, kita sudah belajar dalam PA pada setiap hari Rabu. Dalam 1 Korintus, ada masalah di jemaat Korintus. Ada banyak pengajaran yang menyimpang, ada sikap hidup yang tidak benar. Ada hal-hal yang terpaksa Paulus menulis surat. Dia menulis sampai 3 kali surat kepada jemaat di Korintus. Dengan 2 Korintus ini. Bahkan dia bilang dia ingin ketemu dengan jemaat di Korintus. Kenapa? Ada masalah di Korintus, ada perpecahan di sana. Ada orang-orang yang tidak mau menghormati Paulus, padahal Paulus yang mendirikan jemaat itu. Ada yang tidak mau menghormati Paulus dengan mengatakan Paulus bukan bagian dari 12 rasul. Paulus tidak pandai berkhotbah seperti Apolos. Paulus tidak banyak membaptis seperti Petrus dan yang lain-lain. Itu di 1 Korintus kalau saudara baca. Paulus tidak punya apa-apa. Paulus tidak pintar seperti orang lain yang pintar. Itu saudara boleh lihat 1 Korintus 12, 1 Korintus, kitab 1 Korintus pasal 2, 11 dan seterusnya. Saudara, Paulus mesti katakan kepada jemaat di Korintus, saya menjadi rasul adalah karena kehendak Allah. Saya menjadi rasul bukan keinginan saya. Bukan keinginan saya. Saya menjadi rasul karena Tuhan memanggil saya. Oleh kehendak Allah, saya menjadi rasul. Lalu dia mulai dari ayat 3, terpujilah Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh kebelas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan. Terpujilah Tuhan. Saya akan bagi firman ini dengan Allah atau Paulus, jemaat dan Allah. Saya tidak akan bagi begini, tidak bagi ayat sekian sampai sekian sampai begini, tidak. Saya mau baginya begini. Vertikal. Saya mau berbagi Allah, Paulus, jemaat, dan Allah. Mari kita lihat mulai ayat 4. Paulus bicara tentang apa yang dia alami. Dia menulis surat lagi kepada jemaat di Korintus. Karena dia pengen tahu apa yang terjadi di Korintus setelah masalah-masalah dalam jemaat di Korintus. Masalah doktrin, masalah sikap hidup, masalah dalam beribadah, masalah di dalam jemaat. Sekarang Paulus ingin tahu apa yang terjadi dengan jemaat Korintus sekarang. Maka dia menulis surat. Dia menulis sekarang, dia bicara tentang dirinya. Saya tidak peduli kalian menghormati saya atau tidak. Karena Allah yang menghibur saya, itu kata Paulus. Tetapi kalian tahu tidak apa yang saya alami dalam pelayanan ini? Tahu tidak? Saya bilang kepada penginjil muda itu yang ngomong dengan saya. Tidak ada orang yang mesti tahu kamu menderita. Tidak ada. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana jemaat yang kamu bilang membuat beban bagimu itu akan menjadi penghiburan bagimu. Jemaat yang kamu bilang menyusahkan kamu itu akan menjadi penghiburan bagimu. Saudara, dia bicara tentang apa yang dia alami, Paulus alami. Paulus bicara tentang kehidupannya dalam pelayanan. Saudara lihat kata-kata ini. Ayat 4, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Ayat 4 itu. Ayat 5, seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Ayat 6, jika kami menderita, kami sama seperti yang kami derita juga. Ayat 7, kesengsaraan kami.
Ayat 8, beban yang ditanggungkan di atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa. Kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ayat 9, kami merasa seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati. Ayat 10, begitu ngeri penderitaan itu, begitu ngeri kematian yang menanti kami. Saudara lihat, itu yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus tentang apa yang dialami dalam pelayanan. Yang pertama adalah dia sengsara. Sengsara kenapa, saudara? Kita sudah bahas pada tahun lalu. Sepanjang tahun lalu, mulai dari bulan Mei kalau tidak salah, saya bicara tentang kisah para rasul, tentang penderitaan-penderitaan yang Paulus alami dalam pelayanan. Dia dilontari batu, dia diusir, dia tidak punya makanan, dia ditolak di dalam jemaat, dia dipermalukan di dalam jemaat, dia digebukin, dimasukin dalam penjara, bahkan hampir mati ketika berada di kapal. Saudara boleh saya lihat di dalam 2 Korintus pasal 4. Dia bilang, dia kalau masih hidup, dia selalu diserahkan kepada maut. Kalau masih hidup, ini adalah bejana tanah liat yang dia terima, yang dia miliki, hanyalah bejana dari tanah liat. Gampang sekali retak, saudara. Di 2 Korintus pasal 11, saudara baca, saudara akan lihat penderitaan-penderitaan yang dia alami itu. Saya mengalami ini. Saya tidak, ayat 8 dibilang jemaat-jemaat lain telah kurampok. Lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka. Supaya aku dapat melayani kamu. Kamu tahu bagaimana jemaat memberi kepada saya. Itu seolah-olah saya merampok mereka. Seolah-olah saya merampok mereka untuk hidup saya. Itu penderitaan. Saya bilang kepada teman-teman yang muda-muda itu. Ada orang memberi donasi padamu. Paulus bilang, kalau ada orang memberi sesuatu kepada kita, itu kok seperti kita merampok mereka ya. Harusnya mereka pakai untuk apa? Tapi kok kenapa mesti diberikan kepada kita ya? Saudara, ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Kalau bisa seperti itu. Tetapi ini yang dialami, saudara. Paulus mengalami begitu banyak hal. Ayat 24. Ayat 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ada 39 kali dia menerima pukulan. Ada 5 kali dia mengalami seperti itu. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari batu. 3 kali mengalami garam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut. Dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeli lelah, banyak kali aku berpuasa. Jemaat Korintus, aku menderita. Jemaat Korintus, aku sulit. Aku bertarung dengan orang-orang saudara-saudara palsu. Mereka yang sepertinya adalah saudara seiman, tapi ternyata mereka saudara-saudara palsu. Mereka menghajar saya. Ada orang yang bersama-sama dengan Paulus, menghajar Paulus. Saudara pernah baca itu, nah, saudara baca di Kisah Para Rasul. Saya tidak mau bilang di mana ayatnya, saudara baca saja. Yaitu ketika bisnis mereka bersaing. Di dalam perang bisnis pun Paulus menjadi korban karena pelayanan. Aku menderita. Aku nyaris putus asa. Sehingga kami telah putus asa juga dalam hidup kami. Saudara bayangkan seorang Paulus yang begitu berani. Seorang Paulus yang begitu berani menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Yang bilang pada Tuhan, hidupku adalah Kristus dan mati adalah untung. Seorang Paulus yang bilang kalau aku tidak memberitakan Injil, celakalah aku. Seorang Paulus yang bilang hidupku adalah Kristus. Seorang Paulus yang bilang, aku tidak akan berhenti melayani Tuhan sampai mati. Sayang sekali kalau ada orang melupakan itu. Hai jemaat Korintus, sayang sekali kalau engkau melupakan bahwa aku menderita karena itu. Menderita karena pelayanan. Menderita karena kehidupan dalam pelayanan. Itu bukan hal mudah.
nyaris putus asa. Kami merasa seperti sudah dijatuhi hukuman mati. Kami merasa sudah nyaris meninggalkan dunia ini. Apa Paulus mempersalahkan orang lain, saudara? Apakah Paulus dengan penderitaan yang dialami itu, apa dia bilang begini kepada jemaat Korintus? Sayang sekali kalian tidak peduli saya. Sayang sekali kalian tidak tahu saya sudah berkorban dalam pelayanan. Tetapi sayang sekali kalian tidak peduli pada saya. Sayang sekali engkau tidak menghargai hamba-hamba Tuhan yang melayanimu. Sayang sekali. Sayang sekali. Tidak. Paulus tidak mempersalahkan orang lain. Paulus tidak mempersalahkan jemaat Korintus. Tapi Paulus bergantung pada Tuhan. Dia bilang, Tuhanlah sumber penghiburan. Tuhanlah sumber penghiburan, saudara. Ada apa yang sedang engkau alami sekarang? Bukankah lebih mudah mempersalahkan orang lain? Bukankah akan bilang sulit sekali saat ini? Pandemi, masalah dalam pekerjaan sulit sekali, saudara. Sangat sulit. Ini gara-gara A, B, C, dan seterusnya. Tidak, saudara. Tidak. Bukan karena itu. Tetapi ada satu hal yang akan terjadi bagi orang yang bersama-sama dengan saudara. Bersama-sama dengan kita. Begitu juga dengan orang yang bersama-sama dengan Paulus. Jemaat Korintus. Dia bilang dia dikuatkan oleh Tuhan dan jemaat. Dikuatkan oleh Tuhan oleh jemaat dan jemaat. Mari kita lihat ayat, kita mau bicara tentang jemaat Korintus. Ayat 5. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Saya menderita dengan sulit. Saya menderita. Saya kesulitan, kata Paulus. Setiap saat saya seperti telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi kamu tahu tidak? Saya juga menerima penghiburan berlimpah-limpah dari Kristus. Setiap kali saya lihat Ibu Yosi menangis. Kalau dia ingat kakaknya. Saya suka lihat. Siapa yang bisa beri penghiburan? Tidak bisa. Tetapi saya belajar sekarang. Semoga kita semua satu keluarga boleh belajar. Kita semua boleh belajar. Jika kita menerima kesengsaraan berlimpah-limpah, kita juga akan menerima penghiburan berlimpah-limpah, saudara. Ayat 6. Jika kami menderita hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Saudara gini. Saya menderita. Jemaat Korintus. Saya menderita dalam kehidupan saya, dalam pelayanan. Saya mesti berjalan ratusan kilometer. Saya harus menyeberangi laut. Saya berhadapan dengan penyamun. Saya dikejar-kejar oleh orang Yahudi yang benci ketika Injil diberitakan. Saya berhadapan dengan orang Romawi yang benci karena ada raja baru. Saya menghadapi itu. Saya menghadapi itu semua. Tapi Tuhan menghibur saya. Jadi, itu juga akan menjadi penghiburan bagimu, jemaat Korintus. Jika saya dihibur berlimpah-limpah, artinya kamu lihat, saya tidak mati. Kamu lihat, saya bilang saya menderita, tapi ada Tuhan bersama-sama dengan saya. Dan itu harusnya menjadi penghiburan bagimu. Harus menjadi penghiburan bagimu. Engkau harus kuat. Saya bicara tentang penderitaan, bukan mengeluh padamu. Tetapi karena dengan demikian, supaya kamu dihibur dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama. Seperti yang kami derita juga. Kalau saya menderita, Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, kamu pasti juga akan menderita. Kalau saya dihibur dengan berlimpah-limpah, engkau juga akan dihibur dengan berlimpah-limpah. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang sama. Kita melayani Tuhan yang sama. Jika kami sulit. Ayat yang ke-7.
Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Apa yang dibuat jemaat Korintus, saudara? Mereka memberi bagi Paulus. Mereka memberi bagi Paulus. Nanti saudara baca di 2 Korintus 8 dan 9. Mereka memberi bagi hamba-hamba Tuhan. Mereka memberi bagi jemaat yang kekurangan di Yerusalem. Itu di 2 Korintus 8 dan 9. Kamu turut mengambil bagian dalam penderitaan kami. Saya tidak menghukum kamu. Saya tidak mengeluh kepadamu. Tapi saya bersyukur karena kamu turut mengambil bagian dalam pelayanan ini. Saya bilang kepada teman-teman yang muda-muda itu, kepada anak-anak saya bisa bilang begitu ke mereka. Karena masih muda. Saya bilang, kamu akan lihat Tuhan akan tolong kamu. Jangan berhenti. Apapun yang mau terjadi, banyak sekali kekurangan kita, tapi jangan berhenti. Karena akan ada orang lain yang melihatmu. Bahkan jemaat yang engkau bilang engkau sulit berhadapan dengan mereka. Karena mereka lebih tahu darimu. Mereka akan berkorban bagimu. Siapa yang menggerakkan itu? Kalau mereka percaya pada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menggerakkan mereka untuk menghiburmu. Tuhan akan pakai mereka untuk menghiburmu. Saudara, di ayat 11, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Saya sulit. Pada awalnya Paulus bicara tentang penderitaannya. Dia bicara tentang hal-hal yang dia alami. Dia bicara tentang kesukaran-kesukaran dalam kehidupannya. Tapi ada jemaat Korintus yang bersama-sama dengan dia. Mereka menopang dia. Mereka menopang dia bukan karena mereka mau sebenarnya, tapi karena Tuhan menggerakkan mereka untuk menopang dia. Dan mereka mendoakan Paulus. Saudara, ternyata sangat mudah membuat saudara kita kuat dalam pelayanan. Yaitu doakanlah dia. Doakanlah. Jangan berhenti mendoakan para hamba Tuhan. Karena saudara tahu mereka kesulitan. Begini, saudara. Untuk PA saja itu kan sulit. Kita mesti persiapkan, belajar, waktu, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau ada sesuatu terjadi dalam jemaat, hamba Tuhan muda ini ya, bukan saya sih aman. Pasti akan bilang, kalau namanya Jimmy, Jim bagaimana ini Jim? Ini kok nggak maju-maju pelayanan? Kamu ngapain aja? Ya, itu ada PA sudah 2 bulan kok nggak ada yang jadi anggota jemaat. Kamu cuma jalan-jalan, ngapain aja kamu? Kamu kan hamba Tuhan. Saudara tahu nggak yang ngomong itu siapa? Sama-sama hamba Tuhan. Paling kurang ya bukan evangelis atau pendeta, tapi dia adalah penatua kah? Atau yang sudah dituakan di dalam jemaat. Lalu mereka bilang pada saya sakit hati Pak. Saya sakit hati Pak. Saya bilang gitu. Terus saya tanya, yang nggak bisa sakit hati, yang kasih donasi kamu siapa? Ya Bapak itu, dia kasih berapa? Oh dia paling besar Pak, nah dengar dia. Karena orang kalau kasih donasi banyak, jangan coba-coba nggak dengar. Bisa mati kamu. Harus dengar loh. Oh begitu Pak. Iya, mesti didengar. Nah kalau ikuti, pikirkan aja dulu. Bisa diikuti, bisa nggak, pokoknya dengar aja dulu. Iya kan? Dia ketawa, oh begitu ya Pak. Ya dengar aja. Dia mau ngomong dari barat sampai timur, kalau perlu kamu berdiri begini. Sudah selesai Pak? Belum? Belum, terus Pak. Nggak apa-apa. Begitu kalau bos di jemaat. Iya kan? Tapi ternyata kalau di sini saudara bisa bantu itu pelayan dengan mendoakan. Mendoakan. Ya, tolong doakan. Hamba-hamba Tuhan yang masih muda-muda. Yang sudah tua-tua juga begitu, jalan sudah begini. Kemarin ada ibadah lalu sudah begitu jalan. Aduh, udah tua son. Udah habis ini. Sudah habis. Tinggal tunggu waktu Pak Eson. Waktu kemana Pak? Ke surga. Kalau boleh secepatnya ke surga. Oh semua orang juga mau kalau cepat ke surga, ya kan? Iya kan? JJ tanya pada saya, JJ.
Pak Sony capek ya? Waktu kami ada di tempat kremasi. Pak Sony capek? Saya bilang capek, aja. Ah, payah itu Pak Sony kalau masih capek-capek katanya. Kenapa? Karena dia kejar-kejar itu burung merpati. Saya bilang, iya aja. Kamu belum tahu sih kalau ada jemaat bilang begini. Bukan jemaat biasa, jangan jadi. Jadi kalau ngomong gitu jadi masalah lagi. Ya kan? Jadi enggak. JJ salah nanya. Saudara lihat sekarang tentang Tuhan. Ayat 3 dia bilang apa? Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan. Itu yang membuat Paulus kuat. Paulus punya Bapa yang berbelas kasihan, yang punya belas kasihan, bukan cuma punya kasih, tapi berbelas kasihan. Belas kasihan itu apa, saudara? Belas kasihan itu kayak begini. Aduh, kasihan sekali ya kamu ya. Kamu menderita ya Paulus. Kasihan kamu. Begitu? Tidak, saudara. Itu kasihan. Kamu menderita ya. Dan tangannya yang kuat itu datang pada Paulus. Tangannya bilang, Paulus kamu menderita ya. Masih ingat Paulus engkau ada di tangan aku? Masih ingatkah engkau ada di tanganku? Kalau engkau menderita, bukankah aku menderita? Saya bicara tentang perisai, saudara. Waktu di penguburan Duna. Saya bicara tentang perisai. Perisai itu ada di sini. Seperti ini. Kalau ada orang yang mau tembak saya, perisai itu adalah kesetiaan Tuhan. Adalah Tuhan. Kalau ada orang mau hajar saya, bukankah tembakan itu akan pertama kena kepadanya? Kepada Tuhan? Itu namanya perisai. Dan Tuhanlah perisai. Tuhan yang berbelas kasihan itu bukan Tuhan yang cuma bilang, kasihan. Di mana Pak Sony, teman Pak Sony tadi itu yang menderita itu siapa namanya? Namanya Jimmy. Yang berikut namanya Hence. Orang Manado itu. Gatot. Orang mana itu? Uyung. Di mana? Siapa dia Pak Sony? Oh, saudara bisa lakukan apa? Berdoa kan? Saya mau doakan dia Pak Sony supaya dia kuat. Iya kan? Tapi nggak usah jauh-jauh lihat tuh hamba Tuhan. Coba saudara lihat di antara saudara aja. Ada nggak saudara-saudara yang dalam keadaan sulit sekarang? Apakah saudara berdoa baginya? Menderita, tapi Paulus menjadi penghiburan bagi Paulus adalah ketika dia bisa menyurat kepada orang Korintus. Ketika dia bisa menyampaikan pujian kepada orang Korintus, kalian menghibur saya. Terima kasih. Sama kita menderita. Kalau Tuhan Yesus menderita dan saya menderita, jangan dikira kalian lolos dari penderitaan. Kalian juga akan menderita. Tapi kita bersama-sama dengan Tuhan. Dia bilang begitu. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. 1 Korintus 1 ayat 10. Pengharapan kami, ia akan menyelamatkan kami lagi. Tuhan tidak pernah berhenti menyelamatkan kita. Apa yang jadi masalah saudara sekarang? Pekerjaan saudara sulit? Ya, semua sulit. Apakah Tuhan tidak ada bersama saudara? Tuhan bersama saudara. Tuhan menolong saudara. Kenapa? Karena Tuhan berbelas kasihan. Allah itu sumber pengharapan, berbelas kasihan. Tuhan punya cara untuk menolong saudara. Tetapi saudara, jangan pernah lupa ada orang lain juga yang mendoakan saudara. Karena digerakkan oleh Tuhan untuk mendoakan saudara. Saudara tidak pernah sendiri. Paulus mengatakan ini, saya tidak sendiri karena kamu menghibur saya. Kamu tahu penderitaan saya dan kamu menghibur saya. Kamu mendoakan saya. Kalau saya menderita, kamu menderita, tapi kamu tetap kuat, bergantung pada Tuhan. Tetap bergantung pada Tuhan dalam kesakitanmu. Kalau engkau sakit, bergantung pada Tuhan. Yosi pulang dan bilang pada saya setiap kali dia dari jaga Duna. Saya bilang, Duna bilang apa hari ini, Ci? Dia bilang begini. Kalau Yosi bilang dia, berdoa Dun.
Luna berdoa. Luna bilang padanya, sudah Ci, sudah berdoa Ci, sudah Ci. Saudara tahu, kalau orang sehat bilang ke orang sakit, kuat ya. Kok dia lagi sakit disuruh kuat? Saudara. Hah? Harus orang sakit dong bilang pada saya, Pak Soni kuat ya. Harus kuat Pak. Kita yang sehat bilang ke orang sakit, kuat ya. Bagaimana itu? Lalu dia Yosi disuruh usap-usap tangan. Saya tanya ke Yosi, kalau usap-usap dia bilang apa? Ya paling kurang kamu sentuh saya. Karena kamu nggak bisa ambil sakit yang ada pada saya. Kamu tidak bisa rasakan sakit ini. Cuma saya saja. Kamu tidak bisa rasa sakit ini. Tetapi saudara juga mesti tahu, kita juga harus tahu. Kalau kita dalam keadaan sakit, kita ada di dalam Tuhan. Apakah dia akan biarkan? Masih ingat Paulus, kenapa Paulus kuat? Karena Paulus tahu ketika dia mengejar orang percaya, dia mau aniaya orang percaya, Yesus bilang dari sorga, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Setiap kali ada masalah terjadi dalam hidup orang percaya, setiap kali itu juga Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Setiap kali ada masalah dalam kehidupanmu, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan engkau. Kenapa? Dia berbelas kasihan. Dia memiliki, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan. Kalau saudara menghadapi masalah, coba ingat ayat ini. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, Allah sumber segala penghiburan. Ketika kita merasakan Tuhan memberkati kita, menghibur kita, disitulah tempat kita menaruh percaya. Saudara lihat mulai dari ayat 3 dia bilang, sumber segala penghiburan. Ayat yang keempat dia bilang, menghibur dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ayat yang ke mana ini? 9, ayat yang ke-9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Supaya kami tidak menaruh percaya. Saudara tahu nggak, kalau sudah menderita, saudara akan berpikir sendiri bagaimana mengatasi masalah kan? Kalau saudara lagi ada di perusahaan, saudara lagi pimpin usaha, bagaimana caranya supaya keluar dari sini? Saudara, Paulus bilang tidak, dia bukan. Dia berharap pada Tuhan, supaya dia jangan berharap pada dirinya sendiri. Lalu ayat 11, karena ayat 10, dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Saudara, Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, karena masalah-masalah jemaat Korintus. Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus dan melihat apa yang akan terjadi dalam hidup mereka. Sekarang Paulus bicara tentang kehidupannya. Saya sulit dalam pelayanan. Saya bukan enak-enak saja dalam pelayanan. Saya menderita dalam pelayanan. Saya nyaris mati. Putus asa, kata Paulus. Tapi kamu menolong saya. Kamu menghibur saya. Kamu mendoakan saya. Kamu berbeban bersama-sama dalam pelayanan. Terima kasih jemaat Korintus. Terima kasih dan terpujilah Allah Bapa, sumber segala penghiburan yang menguatkan kami. Kami tahu Allah juga akan tetap menyelamatkan kami. Dia akan tetap menyelamatkan kami. Itu yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus dan kepada kita hari ini. Jika demikian, saudara, kalau begitu, apakah engkau menghadapi masalah? Apakah engkau merasa menderita sekarang? Menderita karena apa? Tolong ingat, ada saudara seimanmu mendoakanmu. Ada saudara seiman yang paling kurang melihat engkau dan dia pun dalam keadaan sakit. Saudara lihat orang-orang sakit di rumah sakit, kalau mereka sedang sakit, mereka saling lihat-lihatan, bagaimana hari ini? Kalau engkau sakit, ada orang lain di sampingmu yang juga sakit. Dan semoga bersama-sama akan bilang, mari kita berharap pada Tuhan. Karena dia pasti sekali lagi, dia akan menyelamatkan kita.
Mari kita berharap pada Tuhan. Mari kita tetap bersyukur sepanjang hidup kita. Karena Dia sekali lagi pasti akan menyelamatkan kita. Tetaplah bersyukur. Karena Tuhan Yesus yang memegang kendali. Mari kita berdoa.